kali ini saya Ratih tentunya nggak sendirian, tapi di sini sudah ada narasumber kita semua. Mbak-mbak cantik, silakan diperkenalkan, Mbak. Oke, di sini deh. Hai, ada aku Ayat dari Sales Code Shop Jakarta dan di sebelah aku ada Aku Asari dari admin Lunasan Code Shop Jakarta. Oke, jadi di sini udah ada Mbak Aya dan Mbak Astari atau biasa dipanggil Tari atau istrinya Taehyung. Iya. Oke, Mbak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjutin untuk bedah buku mengenai Atomic Habits. Nah, kali ini untuk Mbak Tari dan Mbak Aya akan membahas bab 2 pada buku ini. betul. Boleh dong Mbak diceritain dulu nih kisi-kisi dari isi bab 2 ini apa aja? Kisi-kisi ya, tipis-tipis spill. Yang pertama itu ada tingkat perubahan dari perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan identitas. Nah, yang kedua itu cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan Anda adalah berfokus bukan pada apa yang ingin Anda capai. Nah, yang ketiga itu ada identitas Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Setiap aksi sama seperti suara dukungan untuk tipe orang yang Anda inginkan. Nah, yang keempat itu ada menjadi versi terbaik diri Anda, menuntut Anda terus mengedit keyakinan Anda. Nah, yang terakhir itu ada alasan utama kebiasaan itu penting bukan karena memberi Anda hasil-hasil yang lebih baik. Oke, itu aja Mbak Ratih. Wow, itu kompleks banget sih Mbak Ratih dari yang udah disebutin Mbak Tari. Apalagi buku Atomic Habits ini kan buku yang kita bilang ini bukan buku biasa gitu ya. Ini wow banget, yang dari kata Magic book. habits aja itu adalah kebiasaan, yang mana di poin kedua di bab 2 itu kita akan lebih ngebahas sebenarnya cara terbaik untuk kita ngebentuk kebiasaan itu yang seperti apa. Oke, nice banget nih, udah di spill kisi-kisinya. Terus teman-teman semuanya pasti udah langsung penasaran nih setelah denger spillan tadi nih. Jadi untuk poin pertama tadi ada perubahan apa aja Mbak? Perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan identitas. Ternyata kita ada banyak perubahan ya, ada banyak banget jenis perubahan yang tadi udah disebutin sama Mbak Tari. Boleh dong teman-teman dijelasin apa sih perubahan tersebut dan impact-nya bagi teman-teman itu sendiri gimana? Oke, nah jadi nanti akan dijelaskan lebih detail sama Kak Astari. Perubahan di sini dalam artian teman-teman, kenapa tadi disebutkan kita jangan berorientasi pada hasil, ya, tapi kita ingin dituju menjadi seorang yang seperti apa. Jadi tadi disebutkan kalau digambar di sini tuh ada lingkaran, 3 lingkaran. Yang pertama perubahan kalau hasil, yang kedua Ada proses, yang ketiga ada identitas. Nah, kalau misalnya dari hasil sendiri nih Mbak Ratih, ini yang kenapa bisa disebut lapisan yang mengubah hasil. Nah, misalkan kita itu kayak contoh untuk menurunkan berat badan, untuk menerbitkan buku, atau memenangkan kejuaraan. Iya. Kebiasaan itu sasaran Anda tetapkan berhubungan dengan lapisan perubahan. itu kan hasil ya, kayak apa yang kita Hasil capai hasilnya. kan. Misalnya kita ingin nurunin berat badan, nah itu kan pasti kan kita berharap dong hasilnya tuh benar-benar kita bisa turun Kayak minim gitu. Terus dari itu kan berarti perubahan yang dilakukan kayak nggak makan junk food gitu, Iya. yang sehat. Nah itu kalau orientasinya pada hasil. Kalau Iya. proses, Kalau misalnya proses ini tuh kayak kebiasaan pada sistemnya. Ini rutinitas di tempat olahraga, merapikan meja kerja supaya kita misalnya semangat biar gimana sih kok bisa lihat iya meja kalau rapi tuh kerjanya rapi gimana? bersih I kan see. moodnya bagus. Terus mengembangkan latihan meditasi. Kebanyakan ini kebiasaan yang Anda bangun terkait dengan lapisan ini yang disebut proses. Dan yang terakhir itu kalau kita orientasinya pada identitas, ingin dicap sebagai apa sih kita? Nah, Nah. itu adalah identitas yang akan kita kejar. Contoh, Mbak Tari aku ingin dikenal sama orang yang aku tuh disiplin, selalu berangkat paling pagi. Nah, berarti yang dilakukan orang-orang selalu bilang, "Ih, Mbak Tari tuh keren banget, selalu pagi pasti udah nyampe sini, si paling disiplin," kira-kira gitu. Buat menaikkan citra juga ya. Nah, betul. Mbak. Pasti yang dilakukan kita ya bangun lebih pagi, ikut antrian KRL paling pertama dan lain-lain. Ya kan? Iya, setuju banget. Oke, jadi di sini udah ada nih 3 lapisan perubahan perilaku yang mana ini berbentuk lingkaran ya, dan lingkaran ini ada 3 lapis. Yang paling terluar ini merupakan perubahan hasil, kemudian ada perubahan proses, dan yang paling core-nya ketika kita sudah mencapai perubahan hasil dan perubahan proses tersebut, kita akan mempunyai identitas sebagaimana kebiasaan kita ya, gitu Betul. ya kakak-kakak ya. Betul, betul banget. Oke, menarik banget nih. Kemudian ada apa lagi nih sih Kak?
Ada apa lagi nih Mbak ya? Nah, dari tadi dijelaskan dari pilihan 3 tadi, mana yang paling powerful? Paling powerful di sini kita lihat lapisan paling dalam adalah ketika kita berorientasi pada identitas. Sama Ya. hasil kalau di sini. Jadi paling pertama tuh identitas, terus hasil. betul. Nah, jadi kayak teman-teman yang namanya semangat itu kan up and down ya Mbak Yati ya. betul banget. Jadi kita harus kembali lagi ke goals utama. Jadi yang mana ingin kita capai. Kalau belum tercapai ya kita jangan berhenti. Kira-kira gitu sih. Plus karena menarik nih tadi pagi kan kita membahas tentang rokok ya. Iya, betul. Bahwasanya ketika perubahan-perubahan identitas, kalau kita udah dicap sebagai orang yang seperti itu, otomatis kebiasaan kita pun menyerupai tersebut. Ketika kebiasaan kita sudah terbentuk, maka itu juga akan mengubah sudut pandang kita, pola pikir kita akan sesuatu hal. Terlebih adalah keyakinan kita. Contoh kita orang yang tahu bahwasanya misal aku perokok berat nih. Tiba-tiba aku melihat seseorang yang dia itu udah sehat, kayak seger, bugar dan lain-lain. Saya ingin seperti orang X gitu ya. Nah, berarti yang dicap dengan orang yang fresh setiap harinya. Berarti yang kulakukan adalah satu menghindari rokok, mungkin mengurangi dulu ya. Sampai alhasil ya udah saya benar-benar keluar dari rokok dan sehingga pemikiran saya akan rokok juga berbeda. Beda ketika saya menjadi orang yang merokok. Saya akan mikir oke, rokok ini membantu saya agar saya tidak stres, ya kan? Tapi ketika saya sudah berubah menjadi orang yang saya inginkan, orang yang sehat, kadang-kadang saya akan oke, rokok memang dia itu mengurangi stres, tapi ternyata dia ada efek yang tidak baik loh. Nah, alhasil sudut pandang saya akan rokok juga berbeda. Itu contohnya. Iya ada sih. Berarti ini sangat mengubah banget di perubahan-perubahan yang kita inginkan. Tadi ya kalau Mbak Aya lebih menginginkan perubahan secara identitas. Betul. Tapi perubahan-perubahan kecil yang kita lakuin itu secara otomatis bakal mengubah identitas kita sih Mbak. Iya. Mungkin kalau Mbak Tari pernah nggak nih perubahan apa yang udah Mbak Tari buat atau yang Mbak Tari sedang lakuin dan itu ada impactnya. Jadi apa ya namanya citra diri Mbak Tari itu berbeda buat dilihat orang. Mungkin lebih kayak ke hasil sih Mbak Rati. Hasil dimana kan aku tuh kayak pengen nurunin berat badan banget ya. Cuman kadang kan kayak gagal terus karena padahal tuh aku di situ udah makan sedikit terus udah kayak gimana ya udah ngindarin kayak makanan yang enggak Sorenya gitu ya. banget udah gorengan tapi masih sama seperti berat badan segitu. Tapi hasil yang sebaiknya kalian ingin capai udah tercapai belum? Dengan berat badan yang ingin dicapai, angka berarti kan orientasinya Udah sih, udah buat turunin berat badan itu paling udah beberapa doang Mbak ya. Karena menghindari makanan yang kayak seperti kayak junk food atau juga yang kayak gorengan-gorengan. Nah, setelah angka itu tercapai, apakah sudah merasa cukup? Sudah. Berarti kalau udah cukup berarti Capai dong. Sudah benar. Nah, kalau udah tercapai berarti kita makan lagi nggak apa-apa, makan gorengan lagi nggak Mungkin apa-apa. kayak lebih dibatasi nggak sih? Iya, benar. Nah, Sebenarnya kayak tadi ya, perubahan cita-citanya ingin nurunin berat badan awalnya itu ya, ingin perubahan dari berat badan tersebut. Tapi ketika Mbak Tari udah menjalani proses tadi buat makan makanan sehat, Iya. dan itu tuh ngimpact lagi loh ke perubahan-perubahan lain. betul. Jadi nggak cuma berat badan Mbak Tari doang ya yang Iya, turun gitu, tapi kesehatan kita pun meningkat jadinya. Karena ya sepenting itu Mbak Rati, karena yang disampaikan mungkin adalah perubahan sekecil apapun 1% setiap harinya itu lebih berarti ya kan. Katakanlah tujuan kalau karena kita case-nya jadi satu aja ya, tujuan benar ketika tujuannya adalah berat badan tapi mengefek ke yang lain-lain. Contoh pola tidur. Ya pasti. Tidur itu sangat ngefek. Kalau contoh kita udah pagi makan, pulang kerja udah sore, udah malam ya, udah larut malam terus tidur. Kayak jam tertentu bolak-balik itu juga merembet kepada postur tubuh. Jadi kita makin gemuk, terus tiba-tiba jerawatnya banyak dan lain-lain. Jadi efeknya tuh banyak banget. Jadi so far kalau teman-teman membuat perubahan positif itu bagus banget sih, karena gak cuma poin atau hasil yang kita tuju yang tercapai, tapi yang lain-lain juga iya. Iya, berimbas ya ke banyak hal gitu dan Nah oke, mungkin ada lagi nggak dari teman-teman apa sih dari bab ini yang sangat mind blowing banget nih buat gue baru tahu setelah baca buku ini gitu dan bakal gue lakuin gitu. Nah, kalau yang aku dapetin banget dari bab ini adalah
sebenarnya semua akan jalan atau sesuai dengan tadi kan tahapan ya. Jadi nggak apa-apa banget untuk teman-teman pertama tahapan orientasinya pada nilai atau angka, target tadi hasil. Tapi nanti selanjutnya adalah proses. Tapi ini semua jalan teman-teman. Selama teman-teman mau melakukan perubahan itu dulu, oke, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya tercapai. Lanjut nanti kalau oke, ini udah jadi habitku nih. Setiap hari bangun jam sekian itu udah proses ya. Terus lari pagi, masak sendiri dan lain-lain. Terus yang terakhir barulah menjadi identitas kita. Dan yang saya pelajari nih Mbak Rati, bener banget kayak kita tuh ngajak diri kita tuh untuk bergerak, kayak bangun pagi, lakuin aktivitas yang kamu suka dan itu kita happy gitu loh. Daripada kita tuh kurang gerak, tubuh kita kurang gerak, kurang difungsikan, itu juga efeknya nggak bagus teman-teman. Jadi penting banget kalau yang aku terapin nih Mbak Rati, benar-benar merubah pola hidup. Jadi aku jalani dari bangun tidur sampai tidur lagi, karena itu kan kebiasaan kita ya. Maka benar jangan muluk-muluk untuk kita ini mencapai X gitu kan, yang gede banget, tapi ubah dulu dari kehidupan kita gitu. Iya benar banget, kita tuh sering banget nih muluk-muluk menggapai mimpi kita yang udah terlalu besar. Padahal kita tuh sering terlupa banyak banget hal-hal kecil yang belum kita lakuin gimana kita mau mencapai goals besar kita. Betul. Oke, mungkin ada poin lain nggak nih teman-teman? Kalau poin lainnya sih sebenarnya ketika kita udah merubah nih kebiasaan kita, pelan-pelan aja itu pun akan mengubah identitas kita, ya kan tadi. Setelah kita udah mengubah identitas kita, maka itu akan mengubah sudut pandang kita atau keyakinan kita. Ini highlight banget sih dari bab ini, yang mana ya benar banget ketika kita udah mengubah kebiasaan itu akan menjadi citra diri kita atau identitas kita. Betul. Kemudian ketika identitas kita udah berubah, kita akan berubah juga cara pandang kita. Mindset kita akan lebih sehat, pandangan kita akan lebih luas gitu. Betul banget. Nah selanjutnya nih teman-teman, dari buku ini yang perlu kita ambil poinnya, sebenarnya ini teman-teman jadi penerapan. Kalau mau baca buku ini tuh nggak apa-apa untuk nggak langsung selesai, tapi contoh bab 2 udah dapet nih poinnya, langsung dilakukan, karena yang penting adalah pengimplementasinya. Yes, betul. Iya. Makanya sampai saya bener loh Mbak Rati, saya baca buku ini tuh belum selesai. Sama saya juga. Dan per bab itu saya baca ulang-ulang gitu. Iya, pelan-pelan sih baca buku ini memang. Jadi ini cocok banget sih buat Iya. kamu-kamu yang ingin merubah diri kamu pelan-pelan setiap harinya, dengan benar-benar sadar dulu, oh ternyata sepenting itu, caranya seperti ini. Sadar, iya benar banget Mbak. Ya kalau kita nggak sadar nggak bakal jalan sih apa yang mau kita lakuin. Betul. Nah menarik banget nih, dari bab 2 ini ada cerita yang memang bisa kita petik nih. Iya, cerita apa nih Mbak Tari? Oke, ini di sini ada cerita dari kisah Brian Clark, di mana dia seorang pengusaha dari Boulder, Colorado, menyediakan contoh yang bagus nih. Selama ini yang dia dapat, dia suka menggigit kuku, kata Clark. Mungkin awalnya itu terjadi setiap kali saya gugup waktu kekanak-kanakan. Pernah nggak sih Mbak? Iya Kak. Iya, Kayak pernah. gigit-gigit gitu. Itu kayak udah spontan ya, gitu ya. benar banget. Dan menjadi kebiasaan. Lalu berkembang menjadi ritual yang sulit dihilangkan. Nah, suatu hari si Brian Clark ini tuh bertekad berhenti menggigit kuku sampai kukunya tumbuh agak panjang. Hanya lewat kemauanlah saya berusaha melakukannya. Nah, karena kan Besar. kemauan dia besar supaya kuku dia tampak dia Cantik. cantik, panjang lagi. Slay. Nah, Iya. jadi dia nggak mau gigit-gigit kuku lagi. Gitu. Nah, poin yang penting di sini adalah ketika Brian Clark ini dia sadar karena ada hasil yang bagus yang akan dia capai. Dia sama halnya kayak kita nih. Contoh siapa sih di sini yang suka beres-beres kamar? Angkat tangan. Saya. Oke. Karena senang kan kalau kamarnya bagus, wangi, dan yang pasti kita tuh nyaman. Berarti hasil yang dicapai adalah kenyamanan. Terlebih di sini kisahnya Brian Clark ini, awalnya dia tuh bener-bener nggak peduli lah sama kukunya karena selalu digigit. Setelah dia memutuskan untuk apa, ikut perawatan. Kan kalau perawatan kan harganya Iya, mahal ya. mahal. Kayak gigi deh, kita perawatan gigi daripada Mahal banget. Buktiin aja tuh mahal. daripada kita bleaching berjuta-juta, mending kita kayak menghindari makannya itu nunggu nggak panas dulu atau nggak yang dingin banget. Nah sama kayak
dia ketika perawatan mahal, jadi aku harus menjaga kukuku sebaik mungkin, jadi kayak menahan diri untuk tidak menggigit giginya agar hasilnya bagus. Nah, sama halnya dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau kita tuh kadang diiming-imingi ya sama hasil. Jadi gini loh Tari, kalau kamu mengurangi makanan ini, kamu besok bakal ideal banget dan lain-lain. Gitu sih teman-teman. Oke, terima kasih nih Mbak Aya sama Mbak Tari untuk bedah buku hari ini. Jadi konklusi dari saya, bagaimana kita untuk membangun portofolio diri kita, identitas kita bisa dengan memulai melakukan perubahan yang akan jadi kebiasaan, dan itu mencerminkan bagaimana sih diri Mbak Tari, bagaimana sih diri Mbak Aya gitu. Oke, semoga bedah buku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Semanggi University semua, dan kita semua bisa mengimplementasikannya ya. Oke, sampai jumpa di Bedah buku